Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khairul Ummah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dipenuhi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ada sebuah mutiara hikmah datang dari seorang sufi, ulama sufi, pernah menjadi Raja Balkh Afghanistan. Beliau hidup di abad ke-7 Masehi. Orang soleh yang hidup di abad ke-7 Masehi. Siapa ia? Ia adalah Ibrahim ibnu Adham. Suatu ketika Ibrahim ibnu Adham ini melintasi sebuah pasar, hadirin. Ia melihat ada kakek-kakek tua. Mohon maaf, pandangannya buta. Kakinya, tangannya lumpuh semuanya. Ia kena penyakit lepra. Kemudian orang ketika datang kepada kakek tua itu langsung menyuapi makanannya itu ke mulutnya. Setiap disuapi makanan, setiap mendapatkan rezeki, kakek tua itu berteriak, "Alhamdulillah, nikmat besar yang engkau berikan kepadaku ya Rob." Ibrahim ibnu Adham pun penasaran, kaget. Ada kakek tua yang saat itu diuji dengan buta, lepra, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, tetapi masih berteriak nikmat besar yang Allah berikan untukku ya. Kemudian Ibrahim ibnu Adham pun menghampiri kakek tua itu. "Assalamualaikum." Salam Ibrahim. Kemudian kakek tua itu menjawab, "Waalaikumsalam Ibrahim." Semakin kaget Ibrahim ibnu Adham ini. "Kakek ini baru pertama kali saya bertemu dengan jenengan. Tetapi kok aina ta'rifni," kata Ibrahim. "Dari mana jenengan bisa tahu saya? Padahal kita ini baru ketemu dan jenengan ini tidak bisa melihat." Apa yang dijawab oleh kakek itu? "Ma jahiltu syai' mundu arafatullah." Tidak ada sesuatu yang tidak aku ketahui ketika aku telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Khairul Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau sudah kenal dengan Tuhannya, mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan ada yang ditutupkan darinya. Kemudian Ibrahim ibnu Adham bertanya kepada kakek itu, melanjutkan pertanyaannya. "Tadi saya mendengar panjenengan itu ketika disuapi oleh orang, selalu seraya berkata, 'Alhamdulillah, nikmat agung yang Allah berikan kepadaku.' Nyuwun sewu, kek nikmat yang mana yang jenengan maksud?" Kemudian kakek itu berketawa dan mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, walaupun aku buta, walaupun aku cacat, walaupun aku lepra dan aku tidak punya rumah, tapi setidaknya Allah masih menitipkanku dua hal." Apa dua hal itu? Yaitu lisanun dzakiran, qalban syakiran. Lisan yang masih bisa berzikir, dan juga qalban syakiran, yaitu hati yang senantiasa bersyukur. Apakah ada nikmat yang lebih besar dari dua hal itu? Tanya kakek itu. Orang punya rumah, punya kekayaan yang mewah, tetapi kalau dia tidak bersyukur hatinya, lisannya tidak berzikir, apakah rumahnya lebih nikmat dari dua hal itu? Maka Ibrahim ibnu Adham pun pada saat itu termenung, mendapatkan pelajaran berharga. Iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Khairul Ummah dimanapun Anda berada, kita belajar dari kisah ini bahwasanya dua hal yang Allah titipkan kepada kita yang masih melekat dan masih kita rasakan, yaitu lisan yang masih bisa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini derajatnya sangat tinggi dan mulia dibandingkan nikmat-nikmat lain yang kita punya. Insya Allah, mudah-mudahan kita semakin tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan senantiasa berzikir kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Usikum binafsi bitaqwallah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.